Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 56. Pengakuan Made. Di mana aku? Siapa kalian-kalian ini? Dan kenapa kalian mengangkatku seperti ini? Pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan Made sambil menggoyangkan kepalanya untuk mengurangi air yang menetes dari rambutnya. Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Yang jelasnya, kami ingin mengorek sesuatu darimu. Sesuatu apa maksudnya ini? Kamu kenal Melda bukan? Tanyaku. Ibu Melda maksudmu? Siapa lagi? Terus, apa hubungannya denganku? Tidak mungkin kami membawamu kemari kalau tidak ada hubungannya. Katakan, rahasia apa yang selama ini kalian sembunyikan? Rahasia apa maksudnya ini? Cepat lepaskan aku. Made meronta. Jangan pura-pura lugu. Aku tahu kamu pasti menyembunyikan sesuatu tentang operasi Busulis. Wajah Made terlihat serius, tapi sedapat mungkin mencoba tenang. Made benar-benar bisa menyembunyikan kebenaran, walau dalam keadaan genting seperti ini. Kalau kamu tidak mau bilang, aku akan beritahu ini pada Pak Reno. Mungkin dengan itu, kamu bisa mengaku. Lakukan saja. Aku tidak takut. Ucap Made dengan tegas, walau bibirnya sedikit bergetar. Kamu benar-benar menantangku. Baiklah, aku akan menghubungi Pak Reno. Kukeluarkan handphoneku dan pura-pura menghubungi Pak Reno. Aku berharap dengan cara ini, Made bisa berubah pikiran. Tapi nyatanya, aku salah besar. Made masih bersekuku, tidak mau mengatakan hal sebenarnya. Sebentar lagi, Pak Reno akan datang kemari. Aku memberimu kesempatan berpikir sebelum beliau tiba dan menginterogasimu. Dari tadi aku bilang, silahkan. Aku tidak bakalan takut, karena aku benar-benar tidak menyembunyikan rahasia apapun. Lama kami terdiam, hingga Nisa berbisik. Bagaimana ini? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya jika dia masih dengan pendiriannya? Tenanglah, orang seperti ini tidak akan membuatku kehabisan akal. Apa kamu masih tetap dengan pendirianmu tadi? Tatapku tajam pada Made. Pria itu hanya tersenyum, lalu menunduk. Aku tahu, kamu dan Dr. Aldo sudah menerima uang dari Melda. Ini pasti ada hubungannya dengan operasi jantung Busulis tempo hari. Seketika Made mengangkat kepalanya. Kini giliranku yang tersenyum padanya. Jangan mengada-ngada. Apa kalian punya buktinya? Kini wajah Made terlihat serius. Kami memang tidak ada buktinya. Tapi kami pernah mendengar pembicaraan kalian saat di kafe tempo hari. Hahaha, kalau hanya mendengar saja, mana ada orang percaya padamu. Cepat lepaskan aku, atau kalian akan menyesali semuanya. Jangan berani-berani mengancamku, karena aku tidak bakalan takut dengan orang sepertimu. Baiklah, kami telah memberimu waktu, tapi kamu masih berkeras hati. Mungkin dengan cara ini, kamu bisa berubah pikiran. Bagaimanapun caranya kalian memaksaku, aku tidak bakalan buka mulut, karena memang aku tidak menyembunyikan rahasia seperti yang kamu bilang. Kita lihat saja sebentar lagi, apa pendirianmu itu masih bertahan atau tidak. Kembali kukeluarkan handphone, lalu menghubungi seseorang. Bawa dia kemari, dan jangan lupa tutup matanya. Baik, balas seorang pria dari dalam sana.
Kuputuskan sambungan telepon kami setelah memberi beberapa arahan. Sampai kapanpun, aku tidak bakalan buka mulut. Cepat lepaskan aku. Kembali Made meronta. Kita lihat saja nanti. Apa kata-katamu itu masih bisa kamu pertanggungjawabkan. Ada sekitar 20 menit kami menunggu. Hingga pintu diketuk dari luar. Kalian berdua buka pintunya. Perintah Nisa pada kedua suruhannya. Kedua pria berjaket itu langsung menuju ke arah pintu. Dari luar, tampak dua pria sedang memegang seorang perempuan dengan mata tertutup. Mata Made melotot tatkala melihat siapa perempuan itu. Kamu apakan istriku? Suara Made meninggi. Mas, tolong. Mereka ingin menyakitiku. Balas perempuan itu. Tenang sayang, kamu aman sekarang. Made mencoba menenangkan perempuan itu. Apa kamu masih dengan keputusanmu tadi? Aku tersenyum melihat kepanikan di wajah Made. Apa sebenarnya yang kalian inginkan dariku? Kenapa membawa istriku dalam hal ini? Sebelum menjawab, dekati Made. Aku ingin kamu menceritakan rencana apa yang sudah kalian lakukan pada operasi Bu Sulis hari itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu sudah salah paham dan berpikir yang bukan-bukan terhadap kami. Cepat lepaskan aku dan istriku. Anak-anakku pasti sudah mencari kami. Rupanya kamu masih sayang keluargamu. Kalau aku sampai menceritakan pada perempuan itu, kalau kamu memiliki istri baru, aku yakin dia pasti sangat terpukul. Sedikit kukecilkan suaraku di telinga Made, hingga kedua matanya terbuka sempurna. Dari mana kamu mengetahui semua itu? Kamu tidak perlu tahu. Aku hitung sampai 3 kali. Kalau kamu masih teguh dengan pendirianmu, maka jangan salahkan aku. Kalau orang-orang yang kamu sayangi selama ini akan membencimu. Kuangkat sedikit ujung bibirku melihat wajah Made yang mulai ketakutan. Aku akan menceritakan semuanya apa yang terjadi. Tapi tolong, jangan kamu menceritakan semua ini pada istriku. Dia dan anak-anakku pasti akan membenciku. Terlihat wajah Made memelas. Baiklah, rahasia ini akan tertutup rapat jika kamu benar-benar berkata jujur. Tapi ingat, bila kamu berani membohongiku, maka bukan hanya perempuan itu dan anak-anakmu akan membencimu, tapi istri barumu pun akan melakukan hal yang sama. Paham? Aku paham. Made menarik napas dalam-dalam. Hari saat Nyonya Sulis divonis mengidap penyakit jantung, Bu Melda menghubungi Dr. Aldo dan berencana untuk mengosongkan semua persediaan darah yang sama golongan darah yang miliki Nyonya Sulis di seluruh rumah sakit, bahkan di PMI sekalipun. Menurut mereka, itu mudah. Karena golongan darah Nyonya Sulis memang golongan darah yang jarang dimiliki dan juga jarang pendonornya. Tapi ternyata mereka berdua salah besar. Ketatnya pengawasan di setiap rumah sakit membuat mereka kewalahan untuk itu. Mereka mengejakku karena mereka tahu aku mengenal dan memiliki banyak kenalan di berbagai rumah sakit dan kantor PMI. Awalnya aku tidak mau. Tapi setelah mereka mengiming-imingi amplop tebal dan jabatan tinggi, setelah rencana ini berhasil, maka aku turuti keinginan mereka. Aku mulai menghubungi seluruh kenalanku yang ada di seluruh rumah sakit, baik dalam negeri maupun yang ada di luar sana. Semua persediaan darah berhasil kami kumpulkan, hingga tidak tersisa satu kantong pun di hari H operasi Nyonya Sulis. Oh, rupanya begitu rencana mereka. Aku mulai paham. Semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Sungguh pandai mereka memainkan drama ini. Baiklah, nanti kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya.
Aku sudah menceritakan apa yang aku ketahui. Sekarang lepaskan aku dan istriku. Pinta Made. Sesuai janjiku, aku akan melepaskan kalian. Tapi ingat, kamu harus tetap berpura-pura seolah-olah rahasia kalian masih tersimpan rapi. Jika aku sampai tahu kamu mencoba mengkhianatiku, maka aku tidak akan segan-segan membuat kehidupan rumah tangga dan karirmu hancur. Made hanya mengangguk pelan. Sepertinya dia sangat ketakutan dengan ancamanku. Sekarang lepaskan mereka. Sebelum kalian membawa mereka keluar dari sini, ikat mata mereka. Baik, kembali 4 pria suruhanku dan suruhan Nisa bekerja sama melepaskan ikatan Made dan menutup mata Made dan istrinya. Setelah itu membawa mereka keluar dan memasukkan ke dalam mobil. Ikuti terus kisah ini dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.